tirani Jepang selama 3,5 tahun, bangsa Indonesia menerapkan berbagai strategi, mulai dari menggunakan cara-cara halus hingga perlawanan terbuka melalui persenjataan. Kelompok nasionalis yang telah ada sejak masa pergerakan pun memiliki reaksi dan strategi yang berbeda-beda dalam menghadapi Jepang. Ada 3 strategi dan bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Pertama, strategi kerjasama. Kedua, kelompok radikal yang bergerak di bawah tanah. Ketiga, strategi perlawanan bersenjata. 1. Strategi kerjasama atau kooperatif. Para tokoh nasionalis yang bekerja sama dengan pemerintahan Jepang seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Otto Iskandar Dinata, dan lainnya. Cara ini ditempuh oleh sebagian tokoh nasionalis karena tindakan Jepang yang terkenal kejam. Kelompok yang bekerja sama dengan Jepang ini kemudian menjadi pemimpin dari berbagai organisasi bentukan Jepang seperti Gerakan 3A, Putera, dan Jawa Hokkaido. Pada awalnya, para tokoh nasionalis akan dimanfaatkan Jepang untuk membantu meraih simpati rakyat. Namun, para pemimpin justru mampu memanfaatkan sedikit ruang yang diberikan oleh Jepang melalui ketiga organisasi itu untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai contoh, Soekarno berkesempatan untuk mengunjungi berbagai daerah dan memberikan pidato yang dapat membangkitkan nasionalisme. 2. Kelompok yang bergerak di bawah tanah. Kelompok ini juga disebut sebagai gerakan secara rahasia, karena bertujuan agar tidak dicurangi oleh pemerintah Jepang. Perlawanan dengan gerakan bawah tanah tidaklah menjurus pada perlawanan persenjataan, melainkan lebih kepada menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan, juga membuka kebohongan propaganda Jepang. A. Kelompok Syahrir. Salah satu gerakan bawah tanah yang berhasil menyadap siaran radio sekutu adalah kelompok Syahrir. Kemudian, informasi yang didapat akan disebarluaskan. Kelompok Syahrir menyebarluaskan informasi yang mereka dapat keluar Jakarta, seperti Cirebon, Garut, dan Semarang. B. Kelompok Sukarni. Kelompok Sukarni melakukan gerakan bawah tanah dengan menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan, menghimpun orang-orang yang revolusioner, dan mengungkap segala kebohongan yang dilakukan Jepang. Sukarni menghimpun tokoh pergerakan lainnya seperti Adam Malik, Kusnaini, Pandu Wiguna, dan Maruto Nitimiharjo. C. Kelompok Ahmad Subarjo. Pada masa pendudukan Jepang, Ahmad Subarjo mengemban tugas sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfu, yaitu kantor penghubung Angkatan Laut di Jakarta. Dalam gerakan bawah tanah, Ahmad Subarjo bertugas untuk menghimpun tokoh-tokoh Indonesia yang bekerja di Angkatan Laut Jepang. 3. Strategi perlawanan bersenjata. Ada 6 perlawanan rakyat Indonesia dari berbagai daerah untuk melawan tirani Jepang. A. Perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh dilatar belakangi oleh motif agama untuk pertama kalinya. Jepang menerapkan kebijakan Seikerei. Kebijakan Seikerei adalah penghormatan kepada Dewa Matahari dengan membungkukkan badan mengarah pada matahari terbit. Tuan-tuan, nyonya-nyonya, diminta menghadap ke arah Istana Tokyo. Yo hai. Seikerei. Ini sangat ditentang oleh pemimpin perlawanan pada saat itu, yaitu Tengku Abdul Jalil yang merupakan sosok ulama muda. Tengku Abdul Jalil memimpin penyerangan terhadap Jepang di Chot Plieng, Bayu, dekat Lok Semawe pada 10 November 1942. Sebanyak 2 kali Jepang berusaha menaklukkan Chot Plieng, namun berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh.
Lalu, pada serangan ketiga Jepang berhasil merebut Sot Plieng dan Tengku Abdul Jalil pun gugur saat sedang beribadah tanggal 13 November 1942. Alhasil, 19 pengikutnya tewas dan 5 lainnya tertangkap. B. Perlawanan Rakyat Singaparna. Rakyat Singaparna dikenal sebagai masyarakat yang religius, memiliki jiwa patriotik, dan anti terhadap dominasi asing. Kebijakan Seikerei dan Romusa menjadi beberapa dari sekian banyak faktor pendorong munculnya perlawanan dari rakyat Singaparna. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa yang mengawali perlawanannya dengan memboikot seluruh kebijakan Jepang. Pada Februari 1944, terjadi pertempuran antara rakyat Singaparna dengan pasukan Jepang. Pertempuran pun berhenti ketika Kiai Haji Zainal Mustafa ditangkap dan dibawa ke Jakarta untuk menerima hukuman mati pada 25 Oktober 1944. Perlawanan rakyat Papua. Rakyat di Papua juga merasakan hal yang sama. Mereka dianiaya dan dipukuli sehingga timbullah perlawanan yang dipimpin oleh El Rumkorem. Gerakan di Papua juga disebut sebagai Gerakan Koreri yang berpusat di Biak. Perlawanan rakyat Biak kemudian meluas hingga ke wilayah Yapen Selatan yang mendapat pasokan senjata dari sekutu. Pada akhirnya Jepang meninggalkan Biak. Perlawanan peta di Blitar. Perlawanan terhadap tentara Jepang di Blitar dipelopori oleh peta, yaitu Pembela Tanah Air, yang dimulai pada 14 Februari 1945 di bawah pimpinan Supriyadi. Latar belakang perlawanan ini karena penderitaan rakyat akibat penindasan Jepang dari masalah pengumpulan padi, pengerahan Romusa, dan perilaku diskriminasi lainnya. Pada 29 Februari 1945, Supriyadi, Muradi, Sumanto, dan kawan-kawannya memulai pertempuran terbuka. Tentara Jepang mulai menguasai seluruh kota Blitar dan menyerukan agar anggota peta segera tunduk. Di antara mereka memilih untuk tidak mengikuti perintah tersebut dan melakukan perlawanan kembali. Mereka membuat pertahanan di lereng Gunung Kawi dan distrik Pare. Jepang sempat mengalami kewalahan, namun akhirnya Jepang melakukan tipu muslihat yang dipimpin oleh Kolonel Katagiri. Mereka menipu Supriyadi dan Muradi dengan berpura-pura menyerah dan mengadakan kesepakatan bahwa pasukan peta yang memberontak tidak akan dibawa ke pengadilan militer, asalkan mereka bersedia kembali ke asrama. Akan tetapi, tokoh-tokoh yang terlibat pemberontakan tersebut dibawa ke Mahkamah Militer Jepang di Jakarta.